meraih masa depannya ini, kita siapkan anak-anak ini keluar dari SMK 1 Pacitan ini siap bekerja. Jadi mulai kepala sekolah, guru, kebun, pengurus komite, ini adalah hadirnya sekolah ini, datangnya anak ke SMK 1 ini harus memberikan pelayanan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam vokasi, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sahabat Vodka, hari ini kita ketemu lagi dalam acara podcast SMK 1 Pacitan. Biasanya kita dengan panggilan Vodka, podcast SMKN 1 Pacitan. Hari ini adalah episode pertama dari Vodka. Vodka ini kami dedikasikan sebagai media untuk berbagi informasi, untuk berbagi informasi apapun terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Pacitan, maupun untuk mengenalkan SMKN 1 Pacitan. Di episode yang pertama ini, tamu yang kami undang pagi ini di episode yang pertama ini adalah tamu-tamu penting buat saya, para big boss saya yang hari ini datang di podcast. Langsung saya perkenalkan tamu kita di pagi hari ini. Ada Ibu Kacapdin Pacitan, Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Pacitan. Selamat pagi Bu Indiah Nurhayati MPD. Selamat pagi. Selamat datang di podcast. Terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua pagi ini adalah my big boss di SMKN 1 Pacitan, Bapak Joko Supriyadi MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Ibu dan Bapak, terima kasih kehadirannya pagi ini di podcast. Sehat nggih semua, Ibu dan Bapak. Semangat. Pagi ini, oh ya, sahabat podcast, pagi ini beliau berdua selesai senam. Iya, selesai senam. Jadi kondisinya masih seger hari ini. Sudah berolahraga, goes tadi pagi. Mengelilingi rute-rute yang pendek dari SMK 1, kemudian menjemput ibu dengan goes di kantor Kacapdin Pacitan, kemudian berakhir di SMKN 1 Pacitan. Belum selesai sampai di situ, kita senam nggih. Ya. Senam sekitar 1 jam, luar biasa hari ini. Pokoknya SMKN 1 Pacitan sehat. Kita doakan semua berjalan lancar hari ini, kemudian sehat semuanya, warga SMKN 1 Pacitan dan warga Dinas Pendidikan Cabang wilayah Pacitan. Baik, Ibu, pertanyaan pertama mungkin yang akan kami sampaikan, ya seperti dapat kami informasikan kepada sahabat podcast, Ibu Indiah ini istilahnya baru di Pacitan, mungkin 10 bulan ada Bu? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan ya. Baru 5 bulan menjabat Kacapdin wilayah Pacitan. Beliau adalah istilahnya pemangku kebijakan, membantu kepala dinas provinsi menaungi pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan. Ibu sudah berkeliling kemana saja Ibu? Sudah 46 sekolah SMA, SMK, SLB negeri swasta se-Kabupaten Pacitan sudah saya kunjungi semuanya. Dalam waktu 5 bulan Ibu? 5 bulan. Luar biasa. SMK Negeri 2 Sudimoro? Sudah yang paling ekstrim. SMK Negeri 2 Ngadirojo Ibu? Yang di Wonokarto? Deket. Alhamdulillah. Saya malah belum loh Ibu. Kemudian yang Bantar Ibu?
Sudah. Nawangan Sudah. luar biasa. Luar biasa teman-teman sahabat podcast. Ibu sudah berkeliling. Nah, dari Ibu berkeliling itu yang bisa Ibu potret dari pendidikan SMK dan SMA khususnya yang ada di Pacitan seperti apa, Ibu? Iya, ini terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya. Ini lahirnya vodka di SMK Negeri Vodka, 1. Bu, pakai apa, Bu? Kalau ini salam Vokasi. ngadepnya kemana? Oh, Ke gini, sini. Bu. Salam vokasi. Ya, salam vokasi. Saya ucapkan selamat atas lahirnya Oke. vodka di SMK Negeri 1 Pacitan. Terima kasih. Ini ya karena insya Allah semua sekolah ini punya gitu ya. Ini adalah sarana untuk memperkenalkan diri kita kepada masyarakat umum begitu. Nah, ini apa ya, kesan gitu ya jadinya ya. Kesan saya selama di Kabupaten Pacitan ini, utamanya SMK ini yang membuat saya berkesan. Memang saya itu orangnya nggak bisa diem gitu ya. Nah, ketika saya itu bergaul dengan teman-teman yang ada di SMK, dengan anak-anak ini tertarik gitu. Jadi orang SMK nggak bisa diem. Produknya banyak gitu kan. Itu semua dari apa ya, produk anak-anak atas bimbingan guru-gurunya gitu. Memang anak-anak kita siapkan untuk siap terjun di masyarakat seperti itu. Kalau ini, Bu, apa dari sekian banyak sekolah itu ada ketimpangan antara yang di pinggiran, yang di daerah yang susah susah dicapai begitu, dengan yang di kota jelas ada apa ya, perbedaan yang sangat, menurut saya yang sangat sangat beda sekali, bedanya luar biasa gitu ya. Sama-sama negeri saja, ketika saya di SMK 2 Sudimoro itu medannya seperti itu dan jumlah siswanya sedikit karena program pemerintah masalahnya kan 70% SMK dengan 30% SMA itu ya memang ingin mewujudkan itu. Cuma kan di Kabupaten Pacitan banyak lokasi yang hutan, jadi penduduknya sedikit. Ketika saya berkunjung ke sana sedikit, alhamdulillah ini yang di SMK 1 kan banyak siswanya. Jadi banyak peminat yang di sini. Oleh karena itu panjenengan harus ini bersama Bapak Kepala Sekolah, ini Bapak Kepala Sekolah harus melayani loh. Jadi pelayan, ini pelayan guru-guru dan anak-anak semua ini mewujudkan anak-anak yang siap diterima di Dudika ya itu. Jadi itulah memang tugas SMK. Gitu. Ini, Bu, tadi dikatakan 70 dan 30. Kalau di Kabupaten Pacitan itu sudah tercapai atau belum? Berapa ya kalau di Kabupaten Pacitan SMK-nya 17 dengan 14 31. SMA-nya 10. Belum 10. Dong. Itu sudah termasuk yang swasta atau yang negeri? Ya itu yang swasta negeri kan berarti perbandingannya 10-30 itu. belum 30-70, tapi sudah cukup di Kabupaten Pacitan itu kan secara nasional kan perbandingan itu. Tapi kalau di Kabupaten Pacitan saya pikir sudah cukup karena dari keluaran siswa MTS SMP tahun ini itu sekitar 7.000 sekian, itu yang nggak bisa diterima di negeri sesuai dengan pagu yang kita tetapkan kemarin itu 2.000 lah. 2.000 siswa itu 2.008 siswa itu. Nah itu kalau dibagi jumlah sekolah-sekolah swasta cuma 100-an siswa yang bisa tertampung di masing-masing sekolah swasta itu. Jadi nanti kasihan kalau di Kabupaten Pacitan dibuka lagi SMK tidak tertampungnya itu SMA. karena apa? Karena ini sesuai dengan pagu yang sudah kita tetapkan untuk SMA dan SMK negeri itu kita tetapkan pagu 32.
Kalau ini Bu, prestasi mungkin Bu yang bisa Ibu sorot selama 5 bulan itu atau sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, mungkin daerah yang sebelum di Pacitan ini Ibu pimpin, mungkin kualitas anak didik, peserta didik itu seperti apa? Kalau itu tergantung sekolahnya masing-masing. Jadi ketika lulusan SMK 1 ini tergantung ini nakoda. Tergantung. Makanya itu tadi kepala sekolah itu kan melayani kebutuhan guru-guru untuk siswanya, melayani semua kebutuhan siswa untuk meraih masa depannya ini. Kita siapkan anak-anak ini keluar dari SMK 1 Pacitan ini siap bekerja. Jadi dan kerja tidak asal-asalan kan, tentu saja profesional kan begitu. Sesuai dengan kompetensi yang mereka ya, sesuai dengan ambil, kompetensi yang diambil ketika di SMK 1 Pacitan gitu. Nggih. Ibu, ini waktu-waktu ini, hari-hari ini adalah masa-masa pendaftaran peserta didik baru untuk tahun 2002. Mungkin ada informasi yang bisa Ibu bagi terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2002. Kalau tidak salah hari ini itu masa pengambilan PIN. Ya, nanti mulai tanggal 20 mulai pendaftaran. Nah gini, PPDB ya tentu saja karena saya itu adalah kepanjangan tangan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, tetap kita semua harus ikuti Pergub nomor 15 tahun 2022. Saya ulangi, Pergub nomor 15 tahun 2022. Nah, kita ikutin semua petunjuk PPDB, juknisnya ada di situ semua. Namun secara intern di Kabupaten Pacitan, karena saya melihat Medan, melihat siswa di Kabupaten Pacitan itu sekolah Pagu itu sering tidak terpenuhi. Oleh karena itu saya berpesan utamanya kepada teman-teman kemarin yang negeri ya, itu tolong dijaga harmonisasi, kondusivitas antara negeri dan swasta gitu, supaya kita semua bisa berjuang untuk anak-anak bangsa. Kalau pendaftarannya masih seperti kemarin Bu, ada jalur afirmasi. Ya, masih tetap sama persis dengan tahun yang lalu. Yang menjadi krusial itu ketika pagunya yang untuk kurang mampu dan sebagainya itu kadang tidak tercukupi Bu. Justru di itu mungkin karena menurut berarti banyak orang kaya ya. Kurang tahu apakah karena itu, apakah karena istilahnya gimana ya, malu ketika memakai kartu itu atau seperti apa? Masa begitu ya? Sering Ibu, bahkan tahun kemarin itu ada yang memang dia tidak mendaftar Ibu. Karena ya itu takut biayanya tinggi. Nek menurut saya loh ya, kenapa prosentase di jalur Gakin itu tidak terpenuhi, karena kok siswa itu tidak mempunyai itu loh, kartu PKH, terus apalagi ya, sebangsa KIP ya, sebangsa yang menunjukkan bahwa dia itu dari keluarga Nyun Sewu Gakin gitu ya. Biasanya sakjane Gakin, tapi mereka tidak punya kartu-kartu itu. Saya pikir kok itu yang membuat tidak itu yang tidak kami mendaftar. Temukan kemarin, bahkan di Ketro Pedalaman, Pak ya, Nawangan Pedalaman itu masih ada Pak. Kita lewat kepala sekolah mungkin memberikan informasi ke kepala desa, memberikan informasi ke sini. Mungkin ada yang ini. Itu dilakukan setelah masa PPDB online itu selesai Bu. Jadi nggak apa-apa itu. Mungkin Bapak kita ini pada waktu itu bingung, ini kalau diterima nanti nyalain aturan, tapi kalau tidak diterima ya
Mesaknya lah begitu. Nah, itu masih banyak Ibu. Iya. Itu masih banyak. Itu boleh kok. Sebetulnya kita kan justru dianjurkan ketika mereka memang apa ya dinyatakan gakin tapi tidak ada bukti-bukti pendukung, kita kan bisa survei ke rumah. Kita bukti pendukung kita ya foto-foto, apalagi kalau itu nanti kita ke sana sudah dengan perangkat desa, ya jelas benar-benar kan memang seperti itu. Kasihan kalau sampai tidak sekolah nanti. Targetnya apa ini Bu? Dalam? PPDB tahun ini bagi Cabdin Pacitan. Maksudnya? Semua target yang dari lulusan SMP itu bisa masuk semua atau teman? Ya, dari berapa ya? Data saya 7.423 ini keluaran SMP dan MTS itu ya tentu saja harapan kita ini semua bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya, tergantung pilihan mereka mau di SMA, mau di SMK, mau negeri, mau swasta, monggo lah. Nanti insya Allah semuanya melanjutkan. Nah, terkait dengan PPDB juga ya, kami pengen tanya ke Babe, ke saya. SMK 1 ini menghadapi PPDB apa yang sudah dilaksanakan Pak? Ya. Jualan utama nopo SMKN 1 Pacitan itu untuk menarik minat dari adik-adik yang lulus SMP tahun ini. Ya, terima kasih. SMK Negeri 1 Pacitan, sekaligus ini saya sampaikan kepada ibu kita, Bu Cabdin, yang dengan sabar melaksanakan kegiatan pagi ini di SMK 1 Pacitan pasca kegiatan ulangan, kegiatan akademik. Nah, ini untuk PPDB di SMK 1 Pacitan ini dengan 12 program studi ini memang ya harus ada target yang harus kita cukupi sampai ke sana. Maka dari itu langkah-langkah aturan main yang ada di PPDB sesuai dengan peraturan gubernur itu memang harus kita lalui. Kemudian untuk tim PPDB sudah bekerja, termasuk hari ini melakukan ya pendataan, terutama pengambilan PIN ini membantu. Saya bolos hari ini Pak. Membantu pengambilan PIN karena memang PIN ini sebetulnya kan bisa dari rumah, bisa dari mana saja. Tapi di Pacitan ini memang berbeda, terutama Pacitan yang memang geografisnya yaitu tidak terjangkau oleh internet. Kemudian dari beberapa sanawiyah SMP itu mungkin jaminan pelayanan persyaratan untuk pembuatan PIN itu mungkin tidak memenuhi standar. Akhirnya SMK 1 Pacitan ini memberi kesempatan untuk membantu anak-anak SMP MTS yang tidak bisa mengambil PIN di rumah secara mandiri, ini diberi fasilitas di SMK 1 Pacitan ini untuk datang ya Pak? Ya, itu untuk datang, dan itu memang hanya membantu, tidak mengarahkan harus mengambil jurusan di SMK 1 Pacitan, karena memang syarat nanti mendaftar itu adalah hadirnya PIN yang dimiliki oleh anak-anak peserta didik dari SMP. Nah itu. Tidak salah masih tanggal 20. Iya. Kemudian bagaimana anak-anak di wilayah Pacitan ini? Nah ini. Jadi anak-anak di wilayah Pacitan ini memang ada yang memang dari sosial ekonomi orang tua tidak mampu, Ibu. Sangat ada sebagian tidak mampu. Bahkan karena memang beban untuk sekolah sekarang ini juga bebannya mungkin sangat berbeda 30 tahun yang lalu dengan saya ya. Jadi sekarang itu kan harus memakai sepeda motor, kemudian harus ngisi pulsa, kemudian ada uang jajan. Bagi anak-anak yang memang orang tuanya tidak mampu, ini ada uluran tangan sukarela dari Bapak Ibu guru TU yang ada di SMK 1 Pacitan ini untuk membantu ibaratnya membantu biar sekolah di SMK 1 ini ringan. Bantuannya apa itu? Bantuannya adalah Bapak Ibu yang ada di SMK 1 ini kalau mendapat TPP, tunjangan profesi guru itu yang 2,5% itu diinfakkan kepada anak-anak
SMK 1 Pacitan yang tidak mampu. Nah itu yang memang satu hal yang saya membuat hati saya senang. Saya sekarang di SMK 1 ternyata Bapak Ibu guru mengikhlaskan sebagian rezekinya itu 2,5% sama dengan zakat itu adalah untuk anak-anak SMK 1 yang baru masuk di SMK 1 ini. Nah, itu sehingga anak-anak kan gini, artinya kan SMK 1 itu kan ada jurusan yang memang tidak ada di sekolah yang lain. Misalnya Nyun Sewu jurusan Kriya itu hanya di SMK 1. Jurusan animasi itu hanya di SMK 1. Jurusan DKV itu juga hanya ada di SMK 1. Teknik gambar bangunan mungkin hanya beberapa. Lah, itu kalau misalnya anak dari Nawangan, dari Bandar, dari Sudimoro, itu kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, kepingin ke SMK 1 itu tetap kita terima. Kemudian jemput bola atau kita... itu ya SMK 1 itu kan cara menyampaikan informasi itu kan sekarang kan pakai layanan online semacam ini. Nah itu. Jadi sekarang itu nggak ada batasan, artinya nggak ada batasan untuk menyampaikan informasi itu sekarang kan cepat sekali dengan layanan media online. Nah itu dengan YouTube, dengan nah itu. Jadi nggak perlu misalnya Nyun Sewu pakai surat seperti dulu lah itu. Karena informasi sekolah itu bisa dalam waktu sekian detik itu sudah tersampai di masyarakat yang ada di Pacitan bahkan di luar Pacitan. Nah itu. Itu PPDB saat ini di SMK 1 artinya anak-anak yang memang orang tuanya tidak beruntung ekonominya ini lahir batin sukarela Bapak Ibu guru itu membantu. Memberi bantuan seragam gratis lah itu kepada anak-anak yang tidak mampu itu kaitannya dengan PPDB. Termasuk kalau tidak salah banyak yang ini sebagai orang tua asuh. Ya betul. Jadi gini, mulai dari ini Ibu Kacal sampaikan bahwasanya di SMK 1 itu selain 2,5% dari TPP itu adalah Bapak Ibu guru ini adalah menjadi anak orang tua asuh. Ya. Jadi selain menggratiskan Sewu membantu seragam bahkan SPP istilahnya kan nggak ada SPP ya, artinya kalau misalnya ada sumbangan itu langsung diambil alih oleh guru, termasuk anak-anak yang rumahnya jauh itu karena memang dari sisi ekonomi tadi tidak mampu itu langsung mondok di rumah Bapak Ibu guru, itu mondok di situ. Jadi situ otomatis dibimbing, diberi pokok ijak nyambet gawe, kemudian sekolah di sini. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang menjadi bapak asuhnya anak-anak. Mencari tiket surga. Iya, ya insya Allah itu salah satu tiket surga. Itu keperpihakan ya SMK 1 Pacitan terhadap masyarakat yang memang keinginan sekolah di SMK 1 dengan jurusan ini, ya itu kemudian diberi ya bantuan itu Bapak ya. Kalau jualan yang paling utama dari SMK 1 itu kan kita jualan prestasi Pak. Iya ya prestasi karena gini membangun sekolah ini sama dengan keluarga. Sama dengan keluarga di rumah, sama dengan membangun desa, sama dengan membangun sekolah. Membangun sekolah ini kan terutama adalah bagaimana pelayanan terhadap anak didik, biar nanti anak didik itu sesuai dengan keinginannya. Ya, yang kepingin kuliah, ya diberi pelayanan bagaimana dia itu bisa kuliah nanti. Yang kepingin bekerja langsung BKK yang turun tangan untuk menjembatani antara sekolah dengan dunia usaha. Yang kepingin wira swasta ini teman-teman guru terutama guru kewirausahaan ini membimbing anak. Terbukti saat ini ada yang namanya UP jasa pemasaran, artinya untuk menjual barang-barang yang ada di masyarakat termasuk barang-barang yang diproduksi oleh SMK 1 itu melalui media online. Dan barangkali di sini juga ada ya anak-anaknya itu, dan sekarang ada saya beri kantor ya, saya beri anggaran lah itu.
Nah, untuk membangun SMK 1 ini memang harus ada komitmen, komitmen yang pertama ini ada 4 dan ini memang harus berjalan bersama-sama. Yang pertama adalah 4P namanya, yang pertama adalah pelayanan. Nah, pelayanan. Nah, jadi mulai kepala sekolah, guru, kebon, pengurus komite, ini adalah hadirnya sekolah ini, datangnya anak ke SMK 1 ini harus memberikan pelayanan kepada anak. Nah, itu pelayanan. Kepala sekolah harus memberikan pelayanan dalam bentuk kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu guru juga begitu memberikan pelayanan. Nah, ini pelayanan. Jadi insya Allah kalau pelayanan itu ikhlas nanti akan dicatat oleh malaikat. Nah, itu. Yang nomor 2 adalah prestasi. Ya. Prestasi artinya anak diberi layanan agar punya prestasi. Prestasi apa? Baik akademik maupun non akademik. Tahun ini jadi ke nasional, Pak. Ya gini, alhamdulillah SMK 1 tahun ini mewakili Jawa Timur ini mengikuti lomba. Setelah seleksi dari kabupaten, kemudian seleksi dari kabupaten itu Pak Citan di bidang cabinet making ini nanti mewakili Jawa Timur dalam ajang LKS nasional yang nanti diselenggarakan di bulan Oktober. Nah, itu. Ini Kemarin KS-nya sudah saya kasih ya, reward ya. Nah, itu siswanya berangkat ke artinya nasional. begini, itu prestasi. Kemudian prestasi yang lain adalah drum band di SMK 1 Pacitan ini juga tahun 2021 kemudian juga juara nasional. Kemudian beberapa lomba yang diikuti oleh Bapak Ibu guru juga masuk dalam juara tingkat nasional. Kemudian yang membanggakan dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini, tanpa saya paksa, hanya saya kumpulkan, hanya saya sawang, itu 65 guru SMK 1 Pacitan ini punya keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah kemarin yang sudah lolos ada 5 untuk angkatan ke-5, kemudian angkatan ke-7 itu yang sudah mendaftar diterima itu 28. Artinya apa? Artinya memang yang menentukan nanti kurikulum Merdeka itu berhasil atau tidak di SMK 1 Pacitan itu adalah hadirnya guru yang banyak menjadi guru penggerak. Lah itu. Dan hari ini itu ya salah satu guru penggerak Bu Uli Pardati ini adalah sosok guru SMK 1 yang luar biasa, padahal dia itu bendahara tapi tanpa kenal lelah. Nah itu luar biasa. Termasuk para studi ini 24 jam lah ini kerjanya di sini, bahkan kemarin ketemu dengan istrinya dalam Marina Dharma Wanita itu semangat sekali. Itu. Terus prestasi. Terus pelayanan prestasi ini tidak akan berhasil kalau konsep P yang nomor 3 adalah tidak berjalan. Apa itu persaudaraan? Persaudaraan atau kita itu hidup itu saling sanding. Artinya kepala sekolah butuh guru, guru butuh siswa, kepala sekolah butuh ini persaudaraan. Nah itu persaudaraan. Makanya nilai-nilai kemanusiaan itu tanpa batas. Jangan sampai dibatasi oleh iki suku Madura, iki perbedaan agama, jangan. Jadi yang namanya silaturahmi lahir batin itu enggak ada batasan. Sehingga yang namanya saudara itu di mata Tuhan ya saudara. Nah itu maka termasuk dari itu, termasuk hari ini antara lain bukti persaudaraan. Gue senam bareng, terus dahar bareng, terus nanti juga ada lagi inilah. Terus tadi tanpa saya paksa Bapak Ibu guru nandur kembang bareng-bareng. Nah itu kan bukti daripada nilai persaudaraan dalam rangka untuk pelayanan. Nah itu. Ini Bapak kaitannya dengan komitmen SMK Negeri 1 Pacitan, dan memang ini semuanya harus mengarah ke visi kita terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, kemudian yang punya prestasi, kemudian yang punya budaya berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Itu SMKN 1 Pacitan. Nah, Ibu mungkin bisa memberikan masukan ke adik-adik yang baru lulus SMP, SMA atau SMK? Kapan harus memilih SMK? Kapan harus memilih SMA? Kira-kira bagaimana itu? Menurut saya hidup itu adalah pilihan.
Ya. Jadi ketika anak-anak itu lulus keluar dari SMP atau MTS-nya masing-masing, pasti mereka punya cita-cita. Nantinya saya akan kemana sih? Apa sih cita-cita saya gitu. Nah berangkat dari situ, mereka pasti akan memilih saya masuk SMA atau SMK. Nah misalnya dia memilih masuk SMK, pasti dia kompetensi apa ya? Kompetensi keahlian apa yang ingin saya ambil nanti ketika di SMK. Nah itu adalah sebuah pilihan hidup menurut saya gitu. Iya. Lebih ke mungkin passionnya mereka, Iya. atau tuntutan Iya. dunia yang sekarang Iya. gitu. Kalau saya misalnya masih jadi lulusan SMP, kan mungkin saya masuk SMK yang jurusan tata busana mungkin. Tapi gini Bu, di SMK 1 itu kan ada jurusan kriya Ibu. Ya. Jurusan kriya itu yang ada kriya Tidak semua SMK. kayu, nggih, ada kriya kulit, Heeh. kemudian ada kriya tekstil gitu. Mm-mm. Ini menjadi apa ya? Kalau dari tahun ke tahun ini memang peminatnya tidak banyak seperti yang dulu sebelum ada jurusan TI masuk dan sebagainya. Ya. Padahal kalau ditekuni itu misalkan jurusan kriya kayu ya Bu. Ya. Kriya kayu itu dengan produknya kayu dan sebagainya, satu produk kayu itu kan mahal Ibu. Iya. Potensi Betul. Pacitan yang seperti ini, Nah. kayunya banyak hutan, Ya itu. seperti apa ya? Jadi anak-anak itu terkondisi saya ikut yang sekarang aja, TI semua gitu. Padahal potensinya untuk mereka, kehidupan mereka lebih baik nantinya, misalkan kalau mereka fokus ke kayu, saya pikir luar biasa itu. Tapi kenapa? Ya menurut Lebih saya gini ya, kalau anak-anak itu memang harus tetap didampingi walaupun Nggih. dia bebas memilih itu, tapi paling tidak orang tua atau mungkin di sekolah guru BK-nya itu ya tugasnya mendampingi, mengarahkan. Gurunya pasti sudah melihat anak ini potensinya di mana gitu. Pasti ada pengarahan dari guru SMP-nya itu. Terus kemudian dari keluarga saya pikir tetap harus diarahkan. Dan kalau di Kabupaten Pacitan itu saya lihat memang ya itu banyak hutan, banyak kayu gitu ya. Gini loh, sekarang apa ya, rumah-rumah mewah itu hiasan-hiasannya itu apa ya, udah kembali ke alam kan. Natural. Kayu yang jelek, yang sudah tidak terpakai, tidak bisa untuk mebel, kursi ataupun meja begini yang bulat-bulat, Yang tunggak bolong-bolong Nah, itu nggih, ya, nggih. itu itu bisa jadi hiasan, sekat antara ruang ini dan ruang itu pasti kan mahal seperti itu. Kalau kita mau kreatif luar biasa, makanya ya ini kan kurikulum merdeka, inovatif, kreatif. Ini berangkat dari kepala sekolah yang kreatif dan inovatif, terus guru-gurunya juga demikian. Saya yakin siswanya udah menjadi siswa yang hebat gitu. Padahal seperti itu, Bu. Belum lagi yang batik misalkan. Kita itu punya motif batik yang ini. Kemudian di daerah timur, Pacitan Timur itu juga banyak industri batik. Kemudian pariwisata juga mendukung ke situ untuk penjualan dan sebagainya. Ini belum menjadi apa ya? Anak-anak itu belum berpikir ke sana. Oh ini satu peluang. Mungkin Pak Joko bisa mungkin yang ada di SMK 1 terkait dengan jurusan yang kriya ini, pengelolaannya seperti apa Pak? Ini jadi sekarang itu mindsetnya kita itu harus membangun jejaring, itu lebih dengan perkembangan media sosial. Artinya SMK 1 Pacitan ini kan 3 tahun itu kan menyiapkan tenaga terampil, skill yang siap pakai. Kalau SMK 1 sering juara LKS tingkat nasional, membuat produk dari kayu, itu nyuwun sewu nggih, meja yang dibuat anak yang LKS
itu nilainya, kualitasnya itu luar biasa. Maka dari itu SMK ini akhirnya kita harus sering duduk bareng dengan pemerintah daerah itu, karena memang anak-anak ini adalah, walaupun sekarang SMA SMK itu kebijakannya adalah milik provinsi, tapi anak-anak ini kan dilahirkan di Pacitan. Maka dari itu kami kemarin sudah pernah dengar pendapat dengan anggota Dewan Pacitan pada saat perencanaan kegiatan dan anggaran. Saya sampaikan. Jadi artinya begini, anak-anak yang memang sudah punya keterampilan ini malah jangan dibawa ke luar Pacitan, ke perusahaan di luar Pacitan, malah nanti bisa mendapatkan menambah income di sana. Kalau bisa nyuwun sewu. Jadi misalnya jurusan tata busana, ini bagaimana di Pacitan ini menghadirkan lembaga yang namanya perusahaan garment. Saya yakin kalau garment itu hadir di Pacitan, anak-anak Pacitan yang memang skillnya luar biasa ini tidak perlu ke Wonogiri atau ke Solo lah itu. Itu contohnya. Kemudian untuk jurusan kan juga begitu lah itu. Makanya daripada nyuwun sewu, karena memang sumber daya alam di sini luar biasa, melimpah ya sumber bakunya, apalagi kayu itu lah. Jadi 3 tahun anak-anak di sini insya Allah ada jaminan kalau bekerja membuat produk itu pasti bagus lah itu. Tinggal ini nanti kan perlu duduk bersama dengan pemangku kebijakan di sini, dengan pengusaha di sini ya. Lah itu saya insya Allah bangun jejaring. Kemarin juga saya ketemu dengan pengusaha yang ada di Surabaya, itu akan bangun jejaring seprovinsi Jawa Timur. Kita tahun ini pameran enggak, Pak? Kita tahun ini pameran. Ya karena sudah tidak ada corona, artinya kita itu sudah bebas, tidak dibatasi lagi dengan jaga jarak. Ya pameran itu nanti ya mungkin pamerannya kita harus lebih cerdas. Dulu event tahunan pameran. Jadi kita gelar seluruh karya dari 12 jurusan itu di satu gedung. Bagus ya itu. Berhenti karena pandemi. Jadi tahun ajaran baru nanti ya kita harus pameran lagi. Siap. Memamerkan anak-anak kita ini loh sebagai bukti bahwa ya dipamerkan, disampaikan ke pemangku kebijakan di Pacitan, bahkan provinsi, bahkan pusat diundang ke sini lah itu. Biar anggaran dari pusat ke SMK 1 Pacitan ini, ini loh hasilnya kan gitu. Betul. Kalau nggak begitu dunia nggak tahu. Dulu kita gelarnya pameran itu 1 minggu, Bu. Dari pagi sampai malam. Ya responnya banyak, Bu. Seperti yang bikin studio, foto booth langsung bayar di tempat. Anak-anak yang kayu itu display meja rias, lemari dan sebagainya, termasuk yang Ibu ceritakan tadi, kita display di satu gedung. Transaksi langsung ya Pak ya? Iya langsung. Tanpa lewat sekolah ya Pak? Di situ ada misalnya kursi ini 1.200.000, terus amben lah itu, amben tempat tidur itu kan ada itu. Makanya nggak ada alasan tahun depan memang kita harus pameran, apalagi ditunjang dengan alat semacam ini yang bisa menyanjarkan kita sampai seantero dunia lah ini. Nggak ada alasan kita memang ke depan harus pameran. Bagus itu. Baru SMK 1 Bu yang rutin dulu sebelum pandemi. Makanya nanti setiap anak di akhir tahun harus membuat karya akhir. Nah itu yang membedakan kami mungkin dengan SMK lain, tugas akhir itu. Jadi kelas di semester akhir itu kita membuat karya dari hasil pembelajaran, nanti karya itu dipajang pada waktu pameran. Di situ juga mereka jual Ibu. Kita yang menjual anak-anak itu, anak-anak sendiri. Anak membuat kemudian juga menjual. Hasilnya juga untuk anak lah itu. Baik, kita di penghujung acara, Ibu mungkin ada closing statement terkait dengan PPDB yang akan berjalan ini. Untuk khususnya untuk SMK Negeri 1 Pacitan ya, saya berterima kasih sekali
karena keluarga besar SMK Negeri 1 Pacitan ini sudah sudah mendongkrak prestasi anak-anak kita di Kabupaten Pacitan. Dan tentu saja prestasi yang sampai tingkat nasional itu juga namanya mendongkrak prestasi prestasi pendidikan di Jawa Timur. Nah gitu. Jadi terima kasih sekali lagi jerih payah panjenengan semua. Saya yakin itu adalah tiket surga nanti. Terkait PPDB, Bu. Ya, terkait PPDB, yang saya inginkan PPDB itu nanti tidak ada masalah apapun, kondusif begitu. Terus adanya ini, seperti tadi saya katakan, harmonisasi dan kondusivitas antara negeri dan swasta yang memang saya harapkan. Jangan sampai oyo-oyan rebutan rebutan siswa gitu. Insya Allah semuanya akan aman, semua sesuai dengan anak-anak memilih itu sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka memilih itu juga pasti sesuai dengan cita-citanya kelak di masa datang. Amin. Gitu. Bapak mungkin ada closing statement. Ya, 1 tahun Pak Joko di SMK 1 Pacitan. Sebagai kepala sekolah di Pacitan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada tim di SMK 1 Pacitan, kepada anak-anakku di SMK 1 Pacitan yang telah bekerja belajar dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati di sini, ya luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Terbukti SMK 1 Pacitan punya prestasi. Maka dari itu kalau manusia itu kan harus memberikan nama yang baik. Mari kita memberikan sejarah yang baik untuk anak-anak yang ada di SMK 1 Pacitan ini. Itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu India atas waktunya. Bapak bos saya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum pagi ditutup ini. bisa kita salam ya. Salam vokasi tadi ya. Oke, sebentar, nanti setelah saya tutup Ibu. Ibu sekarang senang ya dengan salam vokasi. Ada inspirasi baru. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini dilancarkan, semoga sehat, sukses semuanya. Ibu sukses dengan memimpin Pacitan, Bapak sukses di SMKN 1 Pacitan. Baik Sobat Podcast, demikian akhir dari podcast kita hari ini di episode yang pertama ini. Sedikit yang saya dapat simpulkan dari pembicaraan kita hari ini adalah ayo adik-adik kelas berapa ya? 10 ya? 10. Kelas 9 Bu. Adik-adik kelas 9 yang baru lulus dari SMP. Ini masa-masa PPDB, jangan sampai ketinggalan. Hari ini sampai tanggal 17 itu adalah proses untuk ngambil PIN, jangan sampai ketinggalan. Kemudian jangan lupa pendaftaran PPDB Jatim tahun 2022 itu dimulai dari tanggal 20 Juni 2022 dengan beberapa jalur afirmasi, zonasi, kemudian prestasi. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi jangan lupa. Baik, terima kasih semuanya waktunya hari ini, atensinya, perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih semua kru, anak-anakku di multimedia juga terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, salam optimis, Jatim bangkit. SMK bisa Bisa. Hebat. SMK 1 Pacitan luar biasa.